Shalom, selamat bertemu kembali di pelajaran Sekolah Sahabat kita, pelajaran yang ke-10 dari seri pelajaran Cara Menafsirkan Alkitab. Dan sebelum kita memulaikan, kita tunduk kepala sejenak dan kita akan berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, kami sedia untuk mempelajari kembali pelajaran Sekolah Sahabat hari ini. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, memberkati sehingga apa yang kami pelajari menjadi berkat bagi kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan, kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tadi saya sudah sampaikan bahwa pelajaran kita adalah pelajaran yang ke-10 dari seri Cara Menafsirkan Alkitab dengan judul Alkitab sebagai Sejarah. Nah, ini penting oleh karena sesuai dengan metode belajar kita dari seri Cara Menafsirkan Alkitab, kita menggunakan yang namanya metode gramatikal historis Alkitabiah. Nah, salah satu yang perlu kita belajar dalam metode ini adalah mempelajari sejarah untuk menyatakan bahwa apa yang ada di dalam Alkitab adalah benar sesungguhnya, ya, dibuktikan oleh sejarah, ya, dibuktikan oleh sejarah. Namun seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa sejarah tidak seluruhnya harus kita terima. Kita hanya bisa menerima bila mana sejarah ini benar-benar menyampaikan informasi tentang kebenaran dari Alkitab. Karena ada banyak juga sejarah yang tentunya menentang firman Tuhan. Nah, sesuai dengan apa yang kita pelajari bahwa kita harus lebih mengimani apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Karena firman itulah kebenaran, bukan sejarah. Nah, sejarah ini adalah bagian, ya, yang mau menyatakan bahwa Alkitab itu benar adanya. Dan inilah bukti-bukti yang menyatakan bahwa Alkitab yang kita imani ini, ya, dibenarkan atau dibuktikan, dinyatakan oleh sejarah bahwa kita tidak perlu meragukannya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita membaca di dalam Ulangan pasal 5 ayat 6. Apa yang disampaikan di sana? Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Nah, saya tertarik dengan kata membawa engkau keluar. Nah, ini memberikan nasihat bagi kita bahwa banyak sekali bukti yang menerangkan tentang bagaimana Tuhan memperlakukan umatnya, bagaimana Tuhan membebaskan umatnya, bagaimana Tuhan membawa pikiran umatnya untuk melihat bagaimana keajaiban-keajaiban yang Tuhan buat. Dan salah satu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita hari ini, bahwa Dia mau membawa kita keluar. Keluar dari mana? Keluar dari masalah-masalah. Dan salah satu masalah yang Tuhan mau kita keluar adalah terhantaman dari banyak orang tentang keabsahan dari firman ini. Dan beberapa hal yang kita akan pelajari di sini tentang bagaimana, ya, sejarah menyampaikan bahwa firman Tuhan ini adalah benar adanya. Nah, sejarah ini perlu kita terima oleh karena menyampaikan bukti kebenaran tentang apa yang disampaikan oleh firman. Nah, yang pertama yang disampaikan oleh firman Tuhan dari pelajaran kita hari ini
yaitu tentang Daud, Salomo, dan kerajaannya. Nah, kenapa ini penting? Karena saya mau sampaikan ini juga sedang dihantam oleh orang. Menyampaikan bahwa sebenarnya Daud, nah, termasuk Salomo dan kerajaannya ini seperti tidak ada dalam, tidak benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itu maksudnya. Tetapi apakah benar seperti itu? Apakah sejarah bisa membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, khususnya kalau saudara baca dalam 1 Samuel pasal 17, apakah benar ini terjadi? Nah, di dalam penggalian yang dibuat di lokasi yang namanya Kirbet Keyafa. Nah, ini satu lokasi yang terletak di bukit di mana perkemahan orang Israel dibuat pada waktu itu, ya. Lokasi ini, saudaraku, dia berhadapan dengan lembah. Nah, kalau saudara membaca 1 Samuel 17, ini peperangan yang diadakan oleh Saul yang pada waktu itu Daud hadir. Raja Daud waktu itu hadir berhadapan dengan orang-orang Filistin. Dan informasi 1 Samuel 17 ini menyebutkan bahwa lembah ada di antara mereka. Dan kalau saudara pergi ke lokasi yang namanya Kirbet Keyafa ini, memang dia berhadapan dengan lembah. Dan dicatat di dalam 1 Samuel 17 ini, kalau saudara baca, para arkeolog mereka temukan lokasi ini. Dan yang menarik dalam penemuan lokasi ini satu kota Israel kuno, ya, satu kota Israel kuno. Dan ditemukan di kota ini, di gunung itu, di lokasi Kirbet Keyafa ini, para arkeolog menemukan pintu gerbang di sana, ya, pintu gerbang. Dan tanda ini membantu mengidentifikasi situs dengan nama Saaraim yang tercatat di dalam 1 Samuel 17 ayat 52. Nah, di kerajaan kuno biasanya mereka memiliki yang namanya satu pintu gerbang. Nah, kata Saaraim ini dalam bahasa Ibrani berarti 2 pintu gerbang. Nah, jadi ini menguatkan bahwa benar-benar tempat itu pernah ada. Dan tempat itu yang pernah ada itu dibuktikan itu ada di zaman Saul dan zaman Daud. Ini berarti Daud, ya, pernah ada, walaupun kebanyakan mengatakan tidak. Lalu pada tahun 2008 dan 2013 ditemukan 2 prasasti yang diyakini, ya, yang diyakini banyak orang sebagai tulisan Ibrani tertua yang pernah ditemukan. Dan prasasti itu, ya, prasasti itu salah satu prasasti ini menyebutkan nama Esibal. Dan Esibal ini adalah nama dari salah seorang yang namanya Raja Saul. Salah seorang nama anak dari Raja Saul yang dicatat dalam 1 Tawarikh pasal 9 ayat 39. Nah, ini
Jadi membuktikan bahwa Daud pernah ada. Karena Daud hidup di zaman Saul. Pada tahun 93 juga diadakan penggalian di kota atau kota Teldan atau bagian utara Teldan, dan ditemukan juga sebuah prasasti yang monumental yang ditulis oleh Raja Hazael, ya, Raja Hazael dari Damaskus. Apa yang dicatat di sana? Mencatat tentang kemenangannya atas Raja Israel dan Raja dari keluarga Daud. Dengan demikian, sejarah mencatat bahwa Daud benar-benar pernah ada. Nah, sekarang apa kaitannya? Kenapa Daud ini diserang? Atau berusaha menyatakan bahwa Daud sebenarnya tidak pernah ada. Apa maksudnya ini? Kalau saudara mempelajari silsilah, ya, Yesus datang dari silsilah keturunan Daud. Itu artinya bila mana Daud tidak pernah ada, atau Raja Daud tidak pernah ada di dunia ini, ya, dengan apa yang dicatat oleh Alkitab, maka dengan sendirinya sebenarnya yang dihantam adalah Yesus. Itu artinya Yesus tidak pernah ada. Nah, saya pikir kita tidak setuju dengan hal ini. Nah, itulah sebabnya kita bersyukur dengan penemuan-penemuan arkeologi ini membuktikan bahwa sesungguhnya firman yang kita percayai adalah benar. Tetapi kalaupun ini tidak bisa dibuktikan oleh sejarah, kita tidak perlu khawatir. Karena Alkitab dengan jelas menyatakan itu ada, dan itulah yang kita imani. Nah, tentu kita bersyukur ada sejarah yang membuktikan. Tapi kita tidak terikat oleh sejarah sekali lagi. Tapi puji Tuhan, sejarah telah membuktikan bahwa Raja Daud pernah ada. Oke. Kita lanjut. Tentang cerita Yesaya atau nubuatan Yesaya tentang Hizkia dan cerita tentang Sanherib. Kalau saudara membaca dalam Yesaya 36 ayat 1 sampai 3 dan Yesaya 37 ayat 14 sampai 38. Ini menceritakan tentang cerita Sanherib dan Hizkia yang menyerang Yehuda. Diceritakan bahwa pada tahun 701 sebelum Masehi, Sanherib menyerang Yehuda. Nah, ini kata-kata yang dia sampaikan. Ya. Sejarawan katanya, sejarawan menyebutkan tentang cerita ini. Ya. Cerita ini ditemukan di ibu kota Nineve. Ibu kota Nineve ini adalah cerita tentang tempat atau tempat tinggalnya Sanherib yang sekarang kita kenal dengan Irak. Dan sudah tahu sejarah menemukan bahwa di kota Nineve itu ada satu pernyataan yang sangat membanggakan yang mengatakan, yang disebutkan oleh Sanherib, yaitu demikian: 46 dari kota-kota bertembok Hizkia yang kuat dan desa-desa kecil yang tidak terhitung jumlahnya di sekitarnya saya kepung dan taklukkan. Ini pernyataan yang ditemukan di kota Nineve itu, tempat tinggalnya Sanherib. Namun ada yang menarik di sana. Disebutkan bahwa tidak disebutkan tentang penaklukan Yerusalem oleh Sanherib. Hanya disebutkan tentang kota Lakis. Ini yang menarik.
penggalian yang dibuat di tahun 2013 sampai 2017 di kota Lakis itu ada puing-puing kehancuran yang dibakar oleh Sanherib. Tetapi Yerusalem tidak disebutkan. Nah, kenapa ini tidak disebutkan tentang Yerusalem dikalahkan oleh Sanherib? Oleh karena telah dinubuatkan oleh Yesaya di dalam Yesaya 37 ayat 33 sampai 35. Apa yang disebutkan oleh Yesaya? Kalau saudara baca di sana, disebutkan oleh Yesaya dalam Yesaya 37 ayat 35 sampai 33 maksud saya, sampai 35 dia katakan bahwa sebab itu beginilah firman Tuhan. Yesaya sampaikan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena keluarga Daud hambaku. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, benar sekali sesuai dengan bukti sejarah bahwa Sanherib tidak menyebutkan Yerusalem. Sesuai dengan Yesaya 36 ayat 1 sampai 3 dan Yesaya 37 ayat 14 sampai 38. Dia hanya menghantam kota Lakis, tetapi tidak menghantam Yerusalem. Luar biasa. Jadi tepat sekali apa yang disampaikan oleh Alkitab. Ya. Satu bukti lagi menyatakan bahwa Alkitab sesungguhnya benar melalui sejarah. Nah, sekarang kita pindah dalam cerita Daniel. Ya. Daniel, Nebukadnezar dan Babel. Adakah dalam catatan sejarah, saudaraku? Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau saudara membaca Daniel pasal 4, ya, diceritakan tentang Babel kuno yang tidak tertandingi. Nah, pertanyaan penting adalah, adakah ini bisa dibuktikan juga oleh sejarah? Ya. Sekali lagi saya mau katakan, kalaupun tidak bisa dibuktikan oleh sejarah, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu kecewa. Karena iman kita adalah iman di dalam firman Tuhan. Kalaupun sejarah tidak bisa membuktikan, ya sudah cukup dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi puji Tuhan, sekali lagi puji Tuhan, oleh karena Alkitab ya dibuktikan oleh sejarah bahwa sesungguhnya Alkitab ini benar. Nah, Daniel pasal 4 kalau saudara melihat di sana dicatat bahwa Babel adalah kota yang tidak tertandingi. Luar biasa. Benarkah demikian? Nah, mari kita melihat penggalian arkeolog. Ya. Apakah benar bahwa yang Alkitab katakan kota yang tidak tertandingi benar apa tidak? Atau Alkitab mengada-ada? Oke. Ditemukan, saudara. Ditemukan bahwa kota Babel ini, ya, dia katanya adalah kota yang sangat indah. Kenapa indah? Bahkan kita tahu sendiri bahwa Babel masuk dalam 7 keajaiban dunia. Nah, apa keajaibannya? Disebutkan dalam penemuan itu, ya, di istana itu, istana yang sangat indah dengan 300 kuil, ya, 300 kuil yang ada di dalam istana itu. Kemudian istana ini dikelilingi oleh 2 tembok yang tebalnya katanya masing-masing 3,6 meter dan 6,7 meter tebalnya. Saudaraku, itulah sebabnya kota ini sangat sulit untuk dikalahkan. Dia dikalahkan oleh karena keteledoran dari Raja Belsasar yang kita kenal dalam sejarah, dalam cerita firman Tuhan. Ya. Kemudian
Dinding-dindingnya diselingi dengan 8 gerbang utama yang semuanya dinamai menurut dewa-dewa utama Babel. Lalu yang paling terkenal katanya adalah gerbang Istar. Nah, gerbang ini, saudaraku, ditemukan oleh orang Jerman dan direkonstruksi ya di Museum Pergamon di Berlin. Luar biasa bahwa benar apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Jadi apa yang lagi yang kita perlu ragukan dengan keluar biasaan firman ini yang dibuktikan oleh sejarah yang tidak bisa salah. Kemudian kalau saudara baca dalam Daniel pasal 7 ayat 4, Babel ini dilambangkan dengan singa. Benarkah demikian? Ya. Kalau saudara melihat bukti-bukti arkeolog, ditemukan bahwa jalan arak-arakan katanya yang menuju gerbang Istar tadi itu, ya, gerbang Istar dilapisi dengan gambar 120 singa. Luar biasa. Ini juga kembali membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, singa melambangkan Babel, tidak salah. Luar biasa. Sekali lagi kabar baik untuk saudara dan saya, bahwa sesungguhnya firman Tuhan ini adalah firman yang benar-benar datangnya dari Tuhan, yang tidak bisa diragukan. Nah, sekarang cerita tentang Yesus dalam sejarah. Apakah sejarah membuktikan bahwa Yesus pernah ada? Saya dan saudara tidak pernah hadir di zaman Yesus. Kita hanya bisa mengimani apa yang disampaikan oleh firman. Tapi apakah sejarah membuktikannya? Kalau saudara membaca dalam Matius 26 ayat 57 sampai 67, Yohanes 11 ayat 45 sampai 53, Yohanes 18 ayat 29 sampai 33. Ini menceritakan tentang cerita Yesus pada peristiwa cerita yang menyebutkan tentang Imam Kayafas. Diceritakan di sana, ya, bahwa imam ini pernah ada dalam sejarah, ya. Yosefus, sejarawan Yahudi, menulis, ya, tentang hal ini, tentang Kayafas. Dia sebutkan demikian. Kayafas ini katanya, selain mengambil paksa Yusuf, seorang imam besar yang bernama Kayafas, menunjuk Jonathan, putra Ananus, mantan imam besar, untuk menggantikan dia. Luar biasa. Jadi Yosefus ini adalah sejarawan Yahudi yang luar biasa, yang sangat diakui oleh seluruh sejarawan. Dan dia menulis tentang imam besar Kayafas ini. Lalu pada tahun 90, belum lama, ya, sebuah makam keluarga katanya ditemukan di sebelah Yerusalem yang berisi 12 osuarium. Nah, osuarium ini adalah peti tulang belulang. Nah, apa yang ditemukan di sana? Ditemukan koin-koin tembikar dari makam tersebut berasal dari sekitar pertengahan abad pertama Masehi. Lalu osuarium yang paling banyak biasanya katanya ada beberapa pasang tulang di dalamnya dan berisi nama Yusuf putra Kayafas. Luar biasa. Jadi dengan menyebutkan Kayafas di sana membuktikan bahwa Yesus pernah ada. Karena firman Tuhan menyebutkan bahwa Imam Kayafas ada. Ya, dialah imam di zaman Yesus pada waktu itu.
Kemudian pada tahun 61 sebuah prasasti bertuliskan nama Pontius Pilatus. Di zaman juga Yesus. Jadi membuktikan bahwa Yesus ada, benar-benar ada. Walaupun sekali lagi saya katakan, kalaupun secara tidak bisa membuktikan, kita tidak akan pernah, iman kita tidak perlu luntur dengan jika tidak ada bukti-bukti sejarah. Tetapi puji Tuhan, sekali lagi sejarah menyatakan hal itu. Dan banyak hal yang menyatakan tentang cerita yang menghubungkan bahwa Yesus sesungguhnya benar-benar ada. Lalu ada sejarawan sekuler pada 2 abad pertama Masehi juga berbicara tentang Yesus dari Nazaret, namanya Tacitus, yaitu sejarawan Romawi. Dia menulis tentang Kristus, lalu eksekusi kematiannya oleh Pontius, Pontius Pilatus pada masa pemerintahan Tiberius. Jadi sejarawan Romawi ini, Tacitus, mencatat tentang Pontius Pilatus pada masa pemerintahan Tiberius. Disitulah Yesus ada. Dia mencatat tentang eksekusi yang dibuat terhadap Yesus. Jadi benar-benar sejarah juga kembali membuktikan tentang keluarbiasaan catatan dari firman Tuhan. Selanjutnya, apa yang perlu kita lihat dari bukti-bukti sejarah yang sudah disampaikan ini? Ibrani pasal 11, kalau saudara baca, menerangkan tentang pahlawan-pahlawan iman. Akhir dari cerita yang kita dengarkan ini mau memberikan amaran bagi kita, bahwa sesungguhnya apa yang dicatat ini oleh firman Tuhan khususnya, dan para sejarawan, para arkeolog, ini seharusnya memberikan iman kepada kita, tambahan iman, kekuatan iman, bahwa apa yang disampaikan oleh firman sesungguhnya benar adanya. Dan apa yang mau disampaikan hari ini kepada kita adalah, ketika kita melihat bukti-bukti yang luar biasa ini, mari kita bagikan iman kita, firman yang kita percaya ini kepada siapapun. Kenapa? Karena pengaruh iman kita ini akan menentukan generasi yang akan datang nanti. Itulah yang ditunjukkan oleh Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 40. Pahlawan-pahlawan iman kita, mereka teguh bersama Tuhan, dan iman mereka membakar iman kita sampai hari ini. Pertanyaan penting untuk saudara dan saya, dengan bukti-bukti yang luar biasa ini, apakah iman kita akan membakar generasi-generasi yang akan ada di kemudian hari, di depan kita, di masa yang akan datang? Harapan saya, harapan kita semua, iman kita akan sanggup membakar mereka, generasi-generasi yang akan datang, dengan bukti-bukti yang luar biasa yang ditemukan oleh para sejarawan dan arkeologis ini. Terima kasih. Sampai di sini pelajaran kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Adalah doa saya. Amin. Kita akan tunduk kepala dan berdoa untuk pelajaran yang indah. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan kiranya berkati apa yang kami pelajari menjadi berkat bagi banyak orang, dan juga lebih khusus menjadi berkat bagi kami. Iman kami makin dikuatkan, Tuhan makin dimuliakan dalam hidup kami dengan bukti-bukti yang luar biasa ini. Adalah doa kami bersama, kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti pelajaran yang indah ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.